Semangat pagi, salam sehat untuk Sobat Pembelajar. Tahukah Sobat, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Apakah itu hanya terdiri dari sekumpulan mata kuliah dengan jumlah SKS-nya? Bersama saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini, akan memaparkan perancangan dokumen kurikulum pada Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik Politeknik Keuangan Negara STAN. Sobat Pembelajar, bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Jadi, dalam pengertian ini, kurikulum bukan hanya terdiri dari jumlah mata kuliah, tetapi juga serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, beserta bahan ajarnya yang digunakan oleh perguruan tinggi dalam menyelenggarakan kegiatan Tridharma Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur bahwa tahapan perancangan dokumen kurikulum pada hakikatnya ada 3. Yang pertama, bahwa perguruan tinggi, khususnya program studi, harus melakukan perumusan capaian pembelajaran lulusan. Dalam hal ini, kita harus bisa menentukan profil lulusan seperti apa yang hendak dihasilkan dari proses pendidikan pada program studi di perguruan tinggi tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah pembentukan mata kuliah. Nah, inilah yang seringkali dikaitkan dengan kurikulum, bahwa perancangan dokumen kurikulum hendaknya juga bisa mengarahkan pada kita untuk mengisi daftar mata kuliah apa saja yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Adapun langkah yang ketiga adalah penyusunan organisasi mata kuliah struktur kurikulum. Dalam hal ini, perguruan tinggi ataupun program studi harus bisa menentukan prioritas ataupun urut-urutan mata kuliah mana saja yang akan diajarkan terlebih dulu dan mana saja yang akan diajarkan kemudian. Nah, tahap pertama, Sobat, perumusan capaian pembelajaran lulusan. Untuk menghasilkan profil lulusan atau membayangkan profil lulusan yang akan dihasilkan oleh sebuah program studi di perguruan tinggi, maka kita harus mempertimbangkan setidaknya 2 aspek ini. Yang pertama adalah analisis kebutuhan ataupun sinyal pasar. Yang kedua adalah dalam rangka kita pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam hal ini, kedua hal inilah yang akan sangat menentukan bagi sebuah perguruan tinggi untuk mencetak lulusan seperti apa yang hendak dihasilkan di dalam proses pendidikan tersebut. Nah, berkaitan dengan kajian IPTEK, ini merupakan visi ilmu. Jadi, perguruan tinggi maupun program studi harus menjadikan visi, misi, tujuan, dan strategi sebagai landasan untuk menyusun desain kurikulum. Nah, di sini perguruan tinggi harus juga mengacu pada KKNI, SNDikti, perundangan lainnya, dan mengacu pada kemampuan era industri baru dengan literasi baru beserta kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Adapun analisis kebutuhan sinyal pasar dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu evaluasi kurikulum, ketercapaian pembelajaran lulusan atau CPL, kemudian memperhatikan masukan asosiasi stakeholders, dan ini merupakan tugas dari tim pengembang kurikulum program studi dan melibatkan semua dosen. Nah, Sobat Pembelajar, tahukah Anda bahwa selama tahun 2021 kemarin, program studi Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik menyusun berbagai gebrakan. Salah satu gebrakan yang menarik adalah mengembangkan kurikulum ataupun merubah kurikulum sebelumnya di tahun 2017 menjadi kurikulum yang lebih komprehensif, yang tidak hanya memperhatikan kajian-kajian ilmu pengetahuan teknologi, tapi juga menyusun profil lulusan berdasarkan kebutuhan dari para pemangku kepentingan. Nah, selama tahun 2021 kemarin, kita sudah banyak melakukan diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion yang melibatkan
perwakilan dari Eselon 1 Kementerian Keuangan, dan juga perwakilan dari para asosiasi di bidang akuntansi. Ini tentu menarik karena dengan mendapatkan berbagai masukan dari stakeholders maupun asosiasi, diharapkan konten kurikulum yang dihasilkan menjadi lebih berisi dan menjawab kebutuhan pasar yang terkini. Nah, berdasarkan hasil diskusi tersebut dan memperhatikan visi misi dari perguruan tinggi Politeknik Keuangan Negara STAN, kami di program studi Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik merumuskan ada 5 profil lulusan yang dihasilkan dari program studi kami. Pertama, yaitu diharapkan para lulusan dapat melakukan audit internal dan eksternal. Kemudian, mereka juga diharapkan dapat melakukan analisis laporan keuangan, analisis transaksi keuangan, menjadi perumus kebijakan di bidang akuntansi, dan menjadi analis sistem informasi. Ini tahap yang pertama, Sobat. Bagaimana dengan tahap yang kedua? Tahap kedua merupakan langkah untuk pembentukan mata kuliah. Di sini, Sobat, bahwa berdasarkan rumusan CPL yang disepakati, maka kami menyusun matriks mata kuliah yang dihasilkan dari bahan kajian dengan keluasaan dan kedalaman materi pembelajaran. Kemudian dari CPL-CPL yang kami sepakati, maka berdasarkan petunjuk dari buku pedoman penyusunan kurikulum yang diterbitkan oleh Kemendikbud, setidaknya ada 4 kelompok untuk CPL, yaitu kelompok sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Jadi masing-masing ini akan menghasilkan learning outcome yang dikehendaki. Nah, dari hal ini kita telah menyusun peta keilmuan. Ya. Bidang-bidang ilmu apa saja yang kami berikan kepada mahasiswa di tiap-tiap semester. Tentu saja dengan mengacu pada literasi baru, yang berupa literasi data, literasi teknologi, maupun literasi manusia, serta memperhatikan taksonomi Bloom untuk level C6 dan untuk keterampilan di abad ke-21. Ini tentu melibatkan semua dosen, baik dosen yang berasal dari prodi kami maupun dosen yang berasal dari luar prodi Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik. Nah, dalam langkah ini, akhirnya di tahun 2021, kami telah menghasilkan daftar mata kuliah seperti ini. Yaitu pertama, di Diploma 4 ASP ataupun Akuntansi Sektor Publik untuk kelas reguler. Kelas reguler merupakan kelas yang menerima dari lulusan SMA maupun SMK. Ya, kita bisa menghasilkan daftar 56 matkul dengan total 159 SKS. Adapun Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik untuk ahli program yang merupakan mahasiswa tugas belajar yang berasal dari Diploma 3 Akuntansi, terdapat 21 mata kuliah dalam sebanyak 67 SKS. Lalu, apakah ini sudah selesai, Sobat? Oh, ternyata belum. Masih ada tahap yang ketiga, yaitu tahap penyusunan organisasi mata kuliah struktur kurikulum. Dalam hal ini, kami telah menyusun berbagai macam peta kurikulum, kemudian menyusun strukturnya dengan memanfaatkan teknologi IT dalam blended learning, dan tentu saja disinilah organisasi mata kuliah itu akan terdiri dari RPS atau rencana pembelajaran semester, rencana tugas, bahan ajar, rencana evaluasi, maupun instrumen penilaian atau yang kita sebut dan rubrik penilaian. Disinilah, Sobat, kita telah memetakan bahwa ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh program studi Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik maupun oleh seluruh program studi di Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan mata kuliah wajib nasional, bahwa setiap prodi harus menyelenggarakan 4 mata kuliah ini sebagai mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah pendidikan agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang kedua yang perlu kita perhatikan bahwa beban belajar bagi mahasiswa
untuk program sarjana terapan ataupun sarjana minimal 144 SKS, di mana tiap semesternya maksimal mahasiswa itu boleh belajar 24 SKS. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita meletakkan mata kuliah sesuai dengan urut-urutan maupun peta keilmuan. Ya, mata kuliah mana saja yang didahulukan dan mata kuliah mana yang dibelakangkan. Sebagai contoh, tentu kurang tepat bagi kita kalau kita menyelenggarakan perkuliahan praktik mata kuliah tertentu tanpa kita membekali terlebih dahulu mahasiswa dengan mata kuliah yang sifatnya teori. Kemudian berikutnya, di sini dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik, kita membuka pilihan konsentrasi dan pilihan bagi mahasiswa untuk memilih ya mata kuliah mana yang bisa diambil. Dalam hal ini adalah dalam rangka mengadopsi ya filosofi maupun semangat dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, sobat, berdasarkan langkah-langkah ini, di tahun 2021 kami bisa memetakan bahwa kurikulum kita terdiri dari 159 SKS untuk akuntansi sektor publik reguler dan 67 SKS untuk akuntansi sektor publik alih program dengan sebaran-sebaran SKS di tiap semester seperti ini ya. 18 SKS di semester 1, 20 SKS di semester 2, 21 SKS semester 3, 23 SKS di semester 4, 21 SKS semester 5, 23 SKS semester 6. Ini untuk seluruh konsentrasi seperti itu ya. Kemudian semester 7 21 SKS dan semester 8 untuk reguler 12 SKS. Adapun untuk alih program, kita mengandalkan juga alih kredit SKS dari Diploma 3. Sehingga ditambahkan dengan 67 SKS yang ada di Diploma 4 alih program, total secara keseluruhan adalah 159 SKS. Demikian Sobat Pembelajar, penjelasan mengenai perancangan dokumen kurikulum. Salam sehat, sampai jumpa di edisi video pengembangan kurikulum mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.